Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini kami dapat bangun pagi, dan pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berbicara kepada kami sebelum kami memulai aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita sama-sama akan membahas sebuah renungan dengan tema mikrofon Allah. Terambil dari Ratapan 2 ayat 10-22, namun saya hanya akan membaca ayat 17 saja. Ayat 17, Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya. Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan. Ia menjadikan si seteru senang atas kamu. Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara, perang itu bukanlah sesuatu hal yang mengenakan. Tentu saja tidak enak. Mengapa? Karena di dalam perang itu terdapat yang pertama pasti korban jiwa. Yang kedua, tanah ataupun rumah yang merupakan tempat atau pusat kebahagiaan kita bersama dengan keluarga itu menjadi hancur dan hilang. Ketiga, belum lagi kita terpisah dari orang-orang yang kita kasihi, dari anggota keluarga kita, ataupun terpisah untuk selamanya, alias mereka itu sudah meninggal. Peperangan atau penjajahan itu bukanlah sesuatu hal yang menyenangkan, melainkan itu adalah sebuah penderitaan. Dan jika kita membaca dari Ratapan 2, nampaknya Allah memakai cara ini untuk menegur orang-orang Israel. Dan lebih tepatnya kalau kita melihat di Ratapan 2, Allah bukan hanya menegur saja, tetapi ini merupakan sebuah penghukuman atas dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Saudara, perlu kita ketahui bahwa murka Allah itu bukanlah murka yang meledak-ledak. Misalnya sebagai contoh, kita yang sebagai orang tua, ketika melihat anak kita melakukan kesalahan, mungkin kita akan spontan langsung marah. Tetapi Allah bukanlah pribadi yang demikian. Orang-orang Israel sudah menumpuk atau menabung dosa di hadapan Tuhan. Maka dari itu, penghukuman Allah atas dosa-dosa orang Israel itu bukanlah sesuatu yang berlebihan, melainkan itu adalah bukti dari keadilan Tuhan. Tetapi yang menjadi naasnya adalah orang-orang Israel, atau lebih tepatnya orang-orang Yehuda pada saat itu tidak mau bertobat. Buktinya tercatat jelas di ayat yang ke-14, di mana orang-orang yang dikatakan sebagai umat Allah itu justru lebih percaya kepada pemberitaan nabi-nabi palsu. Bahkan ketika mereka berada di bawah murka Tuhan pun, mereka masih senang untuk terus disesatkan oleh nabi-nabi palsu. Apa pekerjaan nabi palsu? Nabi palsu menyuarakan agar mereka terus berbuat dosa dan mengejar kesenangan duniawi mereka. Maka dari itu tidaklah berlebihan, saudara, apabila mungkin Tuhan sedang memberikan kesempatan untuk penderitaan datang di dalam kehidupanmu pada saat ini. Saya tidak mengatakan bahwa setiap penderitaan itu adalah akibat dari dosa. Tetapi dosa mengakibatkan seseorang berada di dalam penderitaan. Maka dari itu penting bagi kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, untuk mengejar kekudusan dan menolak untuk berbuat dosa. Mungkin saja pada saat ini ketika engkau sedang menderita, itu adalah akibat dari dosa-dosamu. Penderitaan itu bisa diibaratkan sebagai mikrofon Allah untuk menyuarakan isi hati Allah agar umatnya itu kembali kepadanya. Tetapi kita harus ingat, Allah kita bukanlah Allah yang kejam. Ketika kita meminta pengampunan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dan memulihkan keadaan kita. Sama seperti 1 Yohanes 1 ayat 9 berbunyi demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami agar kami boleh dapat kembali dan berjalan di dalam jalan-Mu. Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri di dalam kehidupan kami ini.
Terlebih Tuhan, kami sadar bahwa kami ini adalah ciptaan-ciptaan-Mu yang seringkali membangkang kepadamu. Karena itu kami memohon kepadamu ya Tuhan agar kiranya Engkau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan agar kiranya di dalam kasih karuniamu Engkau memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memimpin kami di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.